Audio Jungle. Tunduk lah ya. Ya. Awas kepala, awas kepala. Security mana? Security mana? Security mana? Sambil di pos, sambil di pos. Karena memang yang dilakukan penyitaan setiap hari itu selalu berkembang. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian terkait dengan perkembangan penyidikan terkini, dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara SECU Bank NTT sebesar estimasi 127 miliar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai belakang. Orang lain ada pertanyaan? Peran dia di situ sebagai apa? Ya, sudah tahu lah kamu. Saya tidak akan bicara tentang struktur kasus, karena ini akan berkembang terus. Penyidikan sedang berjalan. Oke? Cukup? Saya akan konfirmasi yang lain. Untuk penyitaan aset apartemen itu milik siapa? Sudahlah, nanti bisa ditanya itu. Ada dokumentasinya semua. Oke? Bapak, saya ingin tanyakan soal apa dalam penerapan pasal ini, tersangka yang baru ini apakah dikenakan pasal turut serta atau dia perkaranya berdiri sendiri. Terus yang kedua, apakah yang bersangkutan juga ikut menikmati uang dari hasil kejahatan itu, Pak? Yang ditanyakan itu tajam, tapi itu sudah materi penyidikan. Nanti dilihat saja ketika perkara ini sudah kita limpah. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, penyidikan perkara ini akan berkembang terus. Cuman saat ini kami sedang memanggil lagi 3 tersangka yang belum hadir, yaitu Lomelin, William Kondrata, dan M. Ruslan. Apabila di panggilan yang ketiga ini tidak hadir, maka segera saya tetapkan sebagai DPO, dan saat itu juga akan saya bunuh. Terima kasih, cukup ya. Ini tersangka pertama dari pihak kreditur, Bapak. Apakah ada potensi tersangka baru lagi? Tadi kan saya sudah ngomong kan, makanya saya tidak pernah mau menjawab struktur kasus. Karena penyidikan ini, kalau saya bicara tentang materinya, maka bukan ranahnya di sini. Saya rasa itu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya. Ini tadi kan dibilang sudah penyitaan mobil. Ini mobil ini dari siapa? Ini fee yang didapat atau bagaimana, Bapak? Tiba-tiba ada penyitaan mobil ini. Ya, nanti saya kasih tahu gambarnya. Itu ditaruh di bawah apartemen Sheraton. Oke? Bapak, total tersangka yang ditahan hingga saat ini berapa, Bapak? Gimana? Total tersangka yang ditahan? Total tersangka yang dilakukan penahanan sehingga hari ini sudah 5. Di luar yang 7 saya tetapkan tersangka. Jadi yang 7 itu kan 4 sudah kita lakukan penahanan. Hari ini tambah 1, 5. Tapi di luar yang 7. Berarti sementara Pak Lebar diperiksa? Sudah ditetapkan tersangka, pemeriksaan sudah selesai dan akan segera dilakukan untuk penahanan. Yang bersangkutan ditahan di mana, Bapak? Di mana? Tersangka baru ini ditahan di mana, Bapak? Rencana akan kita lakukan di Kabupaten Kupang. Cukup ya? Yang kedua. Cukup. Terakhir, Bapak, Terakhir, silakan. Mohon penjelasan Bapak soal perkembangan. Kami memantau bahwa dalam beberapa hari terakhir ini pemeriksaan sangat maraton, Bapak, terkait saksi-saksi. Mungkin penjelasan terkait perkembangan perkara 4 tersangka yang sudah ditahan, Bapak. Apakah dalam waktu dekat? 4 ditambah 5, berarti ya, tambah 1, 5. 4, Pak, 4. 4 yang 7. Sebelumnya yang debitur tuh, Bapak. 7 yang debitur. Ya. Debitur kan sudah kita tahan 4. Ya. Sekarang tambah 1, 5. Ini bos debitur, Bapak. Mungkin kan kreditur kan baru hari ini penetapan.
Ya. Itu perkembangan seperti apa dalam waktu dekat akan ditingkatkan ke tahapan yang lebih tinggi, P21 atau apalah Pak, itu mau terjelaskan. Ya, itu sekali lagi saya sampaikan dengan sekalian. Penahanan itu pertama penyidikan 20 hari. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan oleh penuntut umum ditambah 40 hari. Karena ini tidak pidana korupsi, maka bisa lagi nanti dimintakan perpanjangan lagi ke PN tahap 1 sebanyak 30 hari. Kemudian kalau masih nggak selesai akan ditambah dengan 30 hari. Saya rasa itu prosesnya. Jadi ya kita berharap segera selesai. Izin Pak. Ya. Tapi yang menjadi titik tumpu kami saat ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang dialami Bank NBT. Itu, saya rasa itu titik tumpu kita.